ada warga kah di sini? Ini siapa yang mau diajar? Betul. Tidak ada namanya ponsel kita pakai begitu. Pada satu hari itu kita pulang jam 8 malam. Itu kasihan teman-teman mengetik sambil gemetar karena kedinginan. Justru mereka yang di sana itu lebih butuh fasilitas kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bicara Ima, bincang-bincang santai seputar intelektual mahasiswa volume 2, episode 1 ya. Jadi hari ini kita kedatangan teman-teman volunteer dari batch 5. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan podcast hari ini, kita mau dulu ke narasumber untuk perkenalan dirinya dulu. Kita mulai dari siapa dulu? Oke, kita mulai dari sini dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Andi Putri Catur Lestari. Saya merupakan volunteer di bidang kesehatan. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Rahmi Nadila. Saya dari volunteer infra. Baik, perkenalkan saya Rizky Awalia Ramadan Arifin. Saya dari volunteer media. Baik, halo semuanya. Saya Najwa dari volunteer pengajar. Nah, sebelum kita berat-berat ini pembahasan toh. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau tanya dulu bagaimana aktivitasnya, kan ini sekarang kita sementara selesai UAS atau mungkin ada yang masih UAS. Saya mau tanya dulu teman-teman, apa sekarang kesibukannya, aktivitasnya? Ya, kalau untuk aktivitas sekarang itu cuma tunggu nilai, Kak Vicky. Karena sudah selesai ceritanya UAS, Betul. sisa tunggu nilai, kemudian pulang kampung. Oke, jadi sama juga sama Kak Anput. Kesibukan sekarang itu kita tunggu konfirmasi dari dosen, mana tahu ada keluar nilai yang jelek dan kita mau konfirmasi itu J dari seputar kampus J. Oke. Saya juga sama dengan teman-teman yang lain, masih menunggu nilai yang keluar. Sekian dari saya. Ya, ngikut sih, sama aja. Jadi, Iya, sama-sama sudah UAS kan? Sama-sama sudah UAS. sepakat deh, Iya, kalau memang sekarang ini lagi iya, nilai betul. kita tunggu di. Oke, jadi teman-teman, jadi hari ini kenapa mereka kita undang teman-teman volunteer Prinsip ID batch 5, karena kita akan membahas terkait dengan seperti apa sih itu gambaran pengabdian di Prinsip ID. Nah, dari sudut pandang volunteer kesehatan tadi, volunteer infrastruktur, volunteer media, dan juga volunteer pengajar, seperti itu. Jadi kenapa kita undang teman-teman kita yang hebat ini, untuk kita tahu sudut pandangnya mereka terkait dengan pengabdian di Prinsip ID itu seperti apa, lewat bidang-bidangnya mereka. Nah, bisa saya tanya-tanya? Nah, yang mau saya tanyakan ini, yang pertama itu, kalau kita tarik ke belakang toh, kalau kita kembali ke belakang, bagaimana awalnya teman-teman ini semua kenal di Prinsip ID dan kenapa kemudian pilih untuk masuk di bidang yang teman-teman pernah jalani toh? Oke, jadi awalnya saya itu masuk di Prinsip, Kak, karena saya lihat postingannya temanku. Terus kan ada dia tag Prinsip. Nah, saya buka dong IG-nya Prinsip. Wah, ternyata menarik sekali, dari namanya saja Prinsip ID, Pemerhati Anak Sipil Indonesia, di mana kita bisa bersosialisasi dengan orang lain, masyarakat, anak-anak, dan saya itu suka sekali bersosialisasi. Jadi menurut saya itu ini Prinsip tempat yang paling pas untuk saya. Kemudian saya kan volunteer kesehatan. Kenapa saya pilih itu? Karena saya sadar bahwa masyarakat, apalagi terkhusus di pelosok itu, dia itu tidak pedulikan tentang hal-hal kecil, seperti misalnya pola hidupnya ataupun yang kecil saja dia tidak perhatikan. Makanya saya tertarik di volunteer kesehatan. Jadi dari apa? Kita kenal Prinsip ID itu dari sosial media. Betul. Kalau kita sendiri, Oke, saya dari infra sebelumnya. Saya kenalnya Prinsip itu dari sosial medianya juga. Jadi awalnya saya tuh penasaran dengan dunia volunteer. Bagaimana sih rasanya tuh turun langsung ke halayak banyak
apalagi fokusnya kita ke anak-anak. Nah, dari media sosialnya Prinsip, saya tertarik karena di sini brandingnya Prinsip itu sangat keren, keren sekali. Dari Prinsip sendiri tuh pemasarannya bagaimana, promosinya bagaimana, di situ saya tertarik awalnya. Nah, kenapa saya tertarik ambil infra? Awalnya ini pas awal pendaftaran saya tuh pernah ambil pengajar, tapi karena saya basicnya tidak terlalu mendalami sekali di dunia pengajar, walaupun saya dari PGSD, tapi waktu itu kan masih semester 2, jadi pengalaman saya mengajar itu belum ada. Jadi kenapa saya pilih infra? Di sini saya hanya mau menuangkan ide-ide kreatif saya. Kebetulan saya tuh sangat tertarik sekali dengan dunia-dunia kreatif atau hal-hal yang berbau kreatif itu. Jadi saya tuangkan ide saya di infrastruktur itu. Oke, selanjutnya. Baik, saya juga sama dengan teman-teman. Saya dapat info ini terkait Prinsip ID itu dari sosial media. Nah, itu hari saya lagi asik scroll-scroll, tiba-tiba muncul postingannya. Postingan Prinsip ID yang salah satunya VP. Jadi saya searching dong, apa sih ini Prinsip ID? Nah, setelah saya searching ternyata salah satu komunitas volunteer ya. Jadi saya berpikiran dong, wah seru juga jalan-jalan di pelosok sambil berdampak ke masyarakatnya. Jadi salah satu alasan saya juga menjadi salah satu volunteer media itu karena siapa sih yang tidak bangga hasil editannya itu bisa FYP di sosmed. Sekian dari saya. Ya, kalau dari saya itu dari sebaran link pendaftarannya sih langsung dari teman-teman. Oh. Katanya, ini ada volunteer. Volunteer apa? Nggak mikir, nggak cek-cek sosial media, pokoknya daftar aja dulu. Sampai tiba pada tahap wawancara, baru sadar, oh ini volunteer Prinsip ID, gini. Terus memang saya awalnya tertarik jadi pengajar itu karena memang apa ya, memang suka aja kalau kayak sharing sama adik-adik gitu. Itu aja sih. Jadi kalau mau bercerita seputar bagaimana itu Prinsip ID, rata-rata memang teman-teman itu kenal Prinsip ID lewat sosial medianya yang memang Betul. ya memang saya pun memang aku ya memang sosial medianya brandingannya kuat sekali memang. Brandingnya sih keren. Luar dalam. Nah, oke, sekarang saya mau tahu waktu pertama kali teman-teman ini injakan kaki di lokasinya kita pengabdi kemarin, apa yang pertama kali atau first impressionnya teman-teman ini lihat kondisi di situasi di tempat pengabdian tak? Kita kan tadi ada bahasanya kita di pelosok kan baru-baru pikiran. Nah ini sekarang kita terjun terjun di lokasi, dan apa yang menjadi first impressionnya teman-teman di sana? Boleh mungkin? Oke, saya dulu ya. Untuk kondisi di sana ya, first impressionnya tidak saya expect itu bakal, memang terpelosok. Saking pelosoknya itu kabut. Kalau udah malam, matahari tenggelam itu sudah pada ini semua ke ini ya, penginapan. Ya. Jadi kayak memang terlalu pelosok ini tempat. Pas turun dari mobil itu kayak belum ada warga, belum. Ini ada warga kah di sini? Ini siapa yang mau diajar gitu? Siapa yang mau diajar di sini nih? Oh, ternyata besok baru ini observasi ke sekolah. Menarik lah tempatnya, sejuk aja sih. Baik, saya juga sama kayak Kak Najwa. Nah, sampai di sana itu ya memang sangat sepi karena memang sih jalannya di sana kayak sangat susah dijangkau. Terus salah satu kerennya ini poskonya itu kita langsung berhadapan dengan pegunungan. Nah, view-nya itu wow, keren sekali, tidak bisa didapatkan di manapun selain di lokasi pengabdian. Terus ini juga kita juga biasanya kan kita cuman lihat dari jauh itu bilang, oh di sana itu terjadi kabut atau apa. Nah, di lokasi pelosok ini kita itu langsung jalan di tengah-tengah Kabut, ya, di tengah-tengah kabut itu. Sekian dari saya. Oke, first impression saya karena sebelumnya saya hanya ikuti 5 hari pengabdian, kebetulan di kampus ada kesibukan sendiri, sampai-sampai saya hanya bisa mengikuti 5. Sebelumnya itu saya pernah tanya-tanya dulu sama teman, bagaimana keadaannya di sana, bagaimana situasinya di sana di lokasi, dan ternyata yang dikatakan sama teman itu suasananya di sana sejuk sekali dan cantik sekali, apalagi tadi dibilang Kak Dana itu depan poskonya kita tuh view-nya pas langsung kita gunung dan sejuk sekali, dan pas dilihatnya kalau sunset itu bagus sekali sumpah. Nah, kalau dari segi kondisi di sekolahnya ya
bisa dibilang masih ya tergolong pelosok lah, karena dari fasilitasnya saja kita sudah sangat prihatin, sampai-sampai yang Iya. perlu banyak dirubah kalau dari segi dari segi fasilitas. Kalau itu yang membuat saya tertarik dari segi infrastrukturnya di situ. Jadi makanya kenapa kita pas datang di sana kita kaget, wah ternyata di pelosok ini memang betul-betul tidak diperhatikan atau bagaimana dengan fasilitasnya itu. Ya kalau dari Kak Anput sendiri. Oke, dari saya kan volunteer kesehatan. Ya. Saya lihat dari memang jalannya itu sudah pelosok. Saya tuh prihatin sama fasilitas kesehatannya sendiri karena mereka itu sangat jauh sekali dari yang namanya puskesmas, rumah sakit. Kemudian untuk kesadaran warganya itu agak bagaimana ya? Saya kan poskonya kan tinggal sama bersampingan sama rumah warga. Rata-rata kan memang di sana warga itu berkebun, sawah kan. Saya lihat pas mereka dari sana itu yang tangannya kotor atau bagaimana, mereka tuh langsung makan. Kalau memang mereka cuci tangan itu tidak pakai sabun. Jadi maksudnya mereka tuh mengabaikan hal-hal kecil yang maksudnya itu tuh berdampak besar untuk mereka. Jadi lebih ke fasilitas kesehatannya sih sama kesadaran masyarakat di sana. Hanya itu sih. Jadi kalau mau kita lagi melihat lokasi pengabdian tak kemarin betul-betul kalau dipikir sebelum kita pergi pengabdian, kalau dipikir ya oke, gampang jadi jangkau, tidak Iya. ternyata Dan setelah sampai di sana betul-betul ternyata jalanan ya tidak semulus yang kita pikir. pas sampai di sana itu memang aspal sebagian tapi Ada aspal. ya, cuman terus kemudian dari lampunya apanya itu tidak memadai untuk mereka misalnya urgent malam-malam atau bagaimana. Mereka mau bagaimana begitu. Jadi lebih ke kalau dari fasilitas. segi kesehatan memang seperti itu Iya, susah. di lokasi yang di sana akses kesehatan itu masih sangat perlu untuk Minim. diperhatikan. Terus di mana masyarakatnya itu memang kebanyakan orang tua. Tentang usia. Nah, dan yang paling penting di Helix sebenarnya lokasi pengabdiannya walaupun terpelosok tapi ada view-nya yang cantik. Betul. Ya, itu salah satu yang kayak jauh sekali kini masuk di lokasi. Kita disuguhi terdalam. Iya. Tapi sampai di sana bangun pagi-pagi ada pemandangan yang luar tidak biasa. bisa dibayar dengan apapun. Memang hanya di situ saja yang bisa terbayarkan semua. Nah, itu. Nah, kalau dari bidang tak ini semua masing-masing teman-teman, apa yang jadi tantangan besar tak setelah melihat kondisi lokasi di sana? Apa yang menjadi tantangan besarnya, dan dari tantangan itu bagaimana kita bisa survive dari situ dan bagaimana kita bisa taktisi Ki? Ya. Oke, kalau dari saya sendiri dari kesehatan itu, saya tuh hampir 11-12 sama yang namanya pengajar. Saya kan ke sana untuk mengedukasi anak-anak ceritanya. Pas saya sampai di sana itu, kita tahu sendiri bagaimana anak-anak yang tidak bisa diatur. Begitu. Bagaimana saya survive ke anak-anak, bagaimana caranya itu anak-anak bisa mendengar dengan cara pendekatan pelan-pelan. Terus kita kasih mereka edukasi itu ya tidak secara monoton. Maksudnya anak-anak itu pasti boring, bosan, apalagi sudah belajar terus dikasih lagi edukasi seperti ini. Tidak, kita menggunakan misalnya media yang membuat anak-anak itu tertarik. Anak-anak kan suka warna, suka bermain. Jadi ceritanya kita itu bermain sambil belajar. Jadi tantangannya itu lebih ke anak-anak sih. Bagaimana cara bisa survive sama anak-anak yang Masya Allah luar biasa, tapi dari situ kita bisa belajar artinya kesabaran. Oke, ini kan anak-anak. Oke. Anak-anak dari sudut pandang kesehatan. Kesehatan. Nah, saya mau lihat dari sudut pandang pengajar seperti apa itu anak-anak. Oke. Atau siapa tahu ada tantangan lain selain anak-anak. Ya, selain anak-anak ya, kalau dari pengajar, pasti kalau anak-anak itu pemikirannya belum seberapa lah dengan orang dewasa, dan ternyata pada saat di sana ada satu anak yang memang mindset dari rumahnya dia itu sudah benar-benar ditekan bahwasannya tamat SD langsung kerja. Nggak usah lanjut SMP. Bayangkan, jadi kayak wah bagaimana ya tim pengajar ini bisa kasih motivasi ke anak ini bahwasanya SD itu ada lanjutannya, ada SMP, SMA dan seterusnya. Tapi memang tantangannya juga dari rumah dan orang tua selain anak. Betul. Kalau dari pengajar ya, kita bagaimana caranya kami tim pengajar ini mengajak orang tua, mengajak warga sekitar untuk memberi semangat belajar ke anak-anak. Jadi kan mereka tuh kebiasaannya kalau pulang sekolah langsung bantu orang tua kerja di kebun atau di sawah. Jadi mereka mikir kayak
mending kerja. Ini udah pasti kita semua kerja, tapi enggak, kita harus sekolah dulu kan. Oke. Nah, iya. Saya potong sedikit. Nah, Boleh. kan tadi itu volunteer pengajar dia di gambarannya orang-orang cuman mengajar. Yes. Nah, tadi dari jawabannya ini ada yang menarik sekali. Kalau perlu juga orang tua diedukasi dan Betul. bagaimana pengajar mengedukasi itu orang tua yang ada di sana. Adalah pengalaman ya. Ya, Nah, ya ini di saya samping suka. sekolah kan ada kantin. Ya biasa pelarian. Oh, ya, biasa. Tahu lah kita ngapain di kantin itu ya. Terus kalau sudah jam ini kelar jam sekolah, kita duduk-duduk di situ sama tante. Nah, ternyata tante itu ada anak di sekolah, punya anak lah di sekolah itu. Jadi kita sharing-sharing, katanya anaknya memang kayak, oh memang saya anakku itu baik, bantu di sawah begini. Oh tante, jadi dia sekolah nanti mau di mana? Karena kan jauh SMP Ya. tante gini-gini, dipancing lah di tantenya ini. Dia bilang kayak, ya nanti anaknya kalau mau sekolah lah, kaget. Wah, ini bagaimana kalau anaknya ndak mau sekolah bagaimana? Berarti tidak dilanjut dong sekolahnya. Nah, harusnya tantenya dong yang kita ajak. Nah, tante bagaimana ya kalau misalnya anaknya yang ndak mau? Apakah tante setuju ndak gitu ya? Nah, ternyata kita hasut sedikit ternyata tantenya mau lanjutkan sekolah anaknya. Oke, sekarang kita lanjut ke dari sudut pandang infrastruktur Iya, seperti apa betul. tantangan besarnya. Oke, dari tantangan besarnya itu kemarin kan kita kan fokusnya ke fasilitasnya di situ, mengubah atau merenovasi. Nah, kemarin itu sempat dari teman-teman infra itu kehabisan bahan. Nah, dari sebelum berangkatnya memang kita sudah estimasi bahannya yang kita bawa, tapi ternyata yang estimasinya itu kurang lagi. Jadi tantangannya di situ kita kekurangan bahan, sedangkan di pelosoknya itu atau di lokasinya itu kita jauh dari apa yang kayak poros itu untuk beli-beli bahannya. Nah, terutama dari catnya. Catnya kan kita butuh untuk renovasi dari segi cat dari kelasnya atau fasilitas di sana. Nah, karena beberapa dari tim infra itu menyusul seperti saya sendiri, jadi makanya kita kita cari caranya tuh, kita hubungi dari teman-teman infra yang baru mau menyusul, terus kita tambahkan apa lagi yang mau kita tambah dari bahan-bahannya yang kurang. Terus ini kan kemarin kita sempat mau buat mading lah, tapi karena kita terkendala dari bahannya seperti balok-balok itu apa ya. Nah, kita estimasinya tuh atau kita ganti dari bambu. Nah, karena kita punya ya bahan dari bambu, terus kita survive-nya itu ke kebun-kebunnya orang. Jadi kita sambil berbaur dengan orang, kita tanya-tanya di mana di sini tempat pengambilan bambu. Jadi itu taktisinya. Karena terpelosok sekali ini Iya, betul. daerah dan kita kekurangan bahan, jadi Iya. kita manfaatkan yang ada di sana dan kita Iya, betul. mengubah planning Planning, awal. iya. Ya kita berbaur sambil kita berbaur dengan Iya. warga. Nah, kalau dari sudut pandang media sendiri seperti apa? Salah satu kendalanya di media itu ya pastinya jaringan. Nah, cara kita mentaktisinya itu kita keliling ke desa tersebut untuk mencari tempat terbuka untuk mendapatkan satu atau dua batang. Nah, kan kita tidak langsung upload, pasti ada proses loading atau untuk mengetik caption. Nah, pada satu hari itu kita pulang jam 8 malam. Itu kasihan teman-teman mengetik sambil gemetar karena kedinginan. Pasti teman-teman bayangkan bagaimana dinginnya di daerah pelosok di sana. Nah, tapi ini milah salah satu serunya jadi tim media karena kita bisa keliling di daerah tersebut untuk mendapatkan jaringan. Jadi ada yang menarik di sini. Yang belum kita bahas tadi. Selain terpelosok, juga tempat yang kita tempati pengabdian itu betul-betul tidak ada jaringan. Betul. Dan itu yang menyulitkan teman-teman media untuk ya kita mau mengupload, kita mau laporkan ke sosial media bahwa kita ada kegiatan, tapi kondisinya jaringan tidak ada dan kita perlu untuk cari betul-betul cari ini jaringan. Ya itu menarik sekali tuh. Tapi dari segi tantangannya tadi tuh kesulitan jaringan, kita lebih akrab lagi karena Nah, kita betul. tidak ada namanya ponsel kita pakai begitu akrab. Iya, betul. Jadi Karena ya yang kita biasanya kerja apapun itu. Apapun 24/7 HP. Ya, yang hilangkanlah biasanya kita dulu itu. gengsi. Iya. Mau tidur HP, bangun tidur HP. Sekarang betul-betul Malam itu kita bangun kita mami, Iya. kita mami yang bangun kita yang cerita ngobrol. cerita. Jadi itu yang Seru sekali. seru dan pastinya lebih dekat kita. Nah, dari teman-teman, dari tantangannya teman-teman tadi, apa kira-kira harapannya teman-teman atau perubahan besar apa
yang mau teman-teman bawa di tempat pengabdian kemarin? Oke, dari saya sendiri, dari volunteer kesehatan itu, perubahan besar itu saya lebih kan kita tahu kita di sana itu cuman 2 minggu saja ya, tidak mungkin langsung tiba-tiba ada perubahan yang terlalu besar. Tapi saya harapkan ke masyarakat lebih ke kesadaran dirinya sendiri. Kemudian peran pemerintah sih, karena peran pemerintah untuk fasilitas kesehatan. Jangan sampai kita kira kalau bahwa yang di pelosok itu tidak butuh fasilitas kesehatan. Justru mereka yang di sana itu lebih butuh fasilitas kesehatan yang di pelosok, di mana dari dimulai jalannya yang tidak memadai, dari langkahnya yang sangat panjang, terus rata-rata di sana itu orang tua yang kan kesehatan sendiri itu juga ada door to door-nya. Jadi kita lihat, kita pastikan kesehatannya di sana bagaimana. Ternyata kebanyakan lansia yang memang sudah banyak sakitnya, tapi mereka mengeluh karena apa? Fasilitas kesehatan yang terlalu jauh. Jadi saya harapkan dari kesadaran masyarakat tentunya dan juga dari pemerintah untuk lebih notice lagi pedalaman-pedalaman yang ada di sana, karena mereka itu butuh sekali. Saya harap itu perubahan besarnya dari volunteer kesehatan. Oke, kalau dari segi infrastruktur itu tidak jauh dari fasilitas sekolah lah. Nah, tapi kita tidak memungkinkan bisa mau merubah semua fasilitasnya. Nah, di sini kita kan cuman pengabdiannya tuh cuman 12 hari. Jadi bagaimanapun itu perubahan-perubahan yang kecil itu enggak apa-apa kita up-nya dari misal fasilitas seperti kursi, meja, papan tulis itu yang membuat anak-anak di sana nyaman untuk belajar. Jadi bagaimanapun itu fasilitas kita tetap perhatikan. Apalagi dari segi fasilitas kemarin itu WC. WC ini kan sangat penting untuk di sekolah, apalagi dari segi kesehatan. Kalau kita mau lihat pandangnya dari segi kesehatan itu perlu sekali dari infra itu untuk memperhatikan bagian WC-nya, bagaimana kita memperbaiki, merubah apapun itu. Jadi itu dari infrastruktur sendiri. Kalau di media itu tolong dong untuk pemerintah jaringannya diberadakan. Karena kasihan juga para warga di sana, apalagi kan ini era digital itu semakin maju, nggak mungkin para warga di sana itu ketinggalan era digital, apalagi kan di sana kayak akan rempah-rempah kayak sayur, beras apa. Kan apalagi sekarang kan lagi zaman-zamannya penjualan secara online. Nah, mungkin warga di sana juga memajukan perekonomiannya bisa melalui penjualan online. Maka tolong dong jaringannya. Ya, luar biasa memang ini jaringan, fasilitas kesehatan. Ya, dari pengajar sendiri. Kalau dari pengajar pasti tidak jauh-jauh dari pendidikan lah. Ya. Kelayakan pendidikan mereka. Dan ternyata sekolah yang kita datangin kemarin itu, guru yang terangkat jadi PNS cuma 2. Dan harus mengajar sekitar berapa ya siswa? Kurang dari 50 siswa. Ya, jadi harapannya mungkin bagaimana caranya ini siswa mendapat pendidikan yang setara lah dengan kita yang di kota ini. Entah itu mendapat dari motivasi belajar dari gurunya, ya dari gurunya sih sebenarnya. Itu aja kalau dari pengajar. Ya, betul, menarik sekali semuanya. Semoga apa yang menjadi harapan kita bisa terrealisasikan. Ya mungkin tidak sekarang, tapi semoga nanti ke depan bisa terrealisasikan semua apa yang kita harapkan. Terus kalau saya minta satu kata yang menggambarkan pengalaman pada saat pengabdian kemarin. Kita mulai dari media mungkin dulu. Kalau saya pastinya seru, karena kita tidak akan dapat pengalaman ini di luar dari prinsip ID. Nah, selain itu juga kan dari pengalaman ini kita sadar bahwa ternyata di daerah terpencil itu masih banyak adik-adik yang sangat ketertinggalan zaman, apalagi karena terkendala jaringan, Kak. Sekian. Ya, kalau dari saya sendiri tuh keren. Dari segi tujuannya prinsip saja tuh untuk kita bagaimana perhatikan dengan anak pelosok, terus dengan tujuannya juga itu bagaimana kita bisa menyalurkan aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa itu untuk mengabdi di pelosok seperti itu. Kalau satu kata, tantangan. Right. Banyak sekali tantangan yang dihadapi dari keempat volunteer ini. Kesehatan, media, infrastruktur dan juga pengajar. Tantangan. Karena kita ke sana itu survive
bersama-sama. Kita melihat keadaannya di sana. Wah, ternyata memang ini butuh perhatian khusus. Dan bagaimana kita bantu untuk sadarkan semua orang. Kalau banyak tidak hanya di tempat kemarin pengabdian, tapi banyak sekali pelosok di sana yang tertinggal. Jadi butuh perhatian khusus, butuh tantangan dan kesadaran anak-anak muda yang lain. Kita dengan secara tidak langsung itu ajak anak-anak muda yang lain untuk turut prihatin begitu. Dan seru sih, Ya, karena tidak bisa kita dapat pengalaman ini kalau bukan dari prinsip. Kalau dari pengajar sendiri bagaimana? Apa satu kata yang menggambarkan pengalaman? Heals. Kayak yes. Karena kita yang teman-teman yang dari perkotaan ini pasti terobati lah di sana dengan hiruk pikuk tinggal yang kita di kota. Betul. Ya, gimana sih rasanya belajar, sharing dengan masyarakat pelosok, anak-anak di sana. Ternyata menyenangkan ya belajar dengan mereka, sharing dengan masyarakat yang ada di sana gitu. Jadi selain menantang, ya walaupun menantang karena tidak ada jaringan, karena terpelosok, Iya. tapi juga kita tidak bisa lupakan keseruan-keseruannya, toh. Itu yang perlu kita ingat. Nah, terus saya juga mau informasikan ke teman-teman, pemirsa juga, kalau sekarang ini kita lagi open recruitment untuk pengabdian batch 6. Betul. Nah, untuk itu saya mau minta teman-teman apa motivasinya untuk teman-teman pendaftar, untuk calon volunteer yang mendaftar di batch 6. Apa motivasinya? Semua ya? Ya, semua. Oke, boleh. Oke, saya pertama dia untuk motivasinya teman-teman itu dari awal saya di Prajajak kemarin di Prajajak itu saya masih teringat dengan kata-katanya Mother Teresa. Jadi kita melakukan hal-hal besar itu tanpa cinta. Melakukan hal-hal besar dengan cinta yang kecil itu tidak ada maknanya. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang kecil tapi dengan cinta yang besar itu betul-betul terasa maknanya. Jadi walaupun kita sebagai volunteer yang masih maksudnya kayak merubah hal-hal kecil atau melakukan hal-hal kecil tapi dengan cinta yang besar itu sangat berarti bagi kita semua ini sebagai volunteer gitu. Jadi Oke, kalau saya itu untuk teman-teman yang mau mendaftar volunteer, satu, jangan takut mencoba hal baru. Karena dari pengalaman itu kita bisa belajar. Kita bisa cari referensi baru, kita bisa tahu hal-hal yang di luar sana itu bagaimana kerennya, bagaimana cara tak survive ini dunia kalau tidak belajar dari pengalaman. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru. Coba survive dirimu sendiri dan lakukan yang terbaik. Baik, untuk saya kepada teman-teman yang masih ragu untuk join volunteer, ya ayolah coba, jangan pikirkan seberapa besar peranmu, tapi seberapa tulus kamu untuk melakukan perubahan tersebut. Itu dia. Kalau dari saya, kalau ada yang pernah bilang keluarlah dari zona nyaman, kalau saya jangan cuman keluar tapi jelajahi zona nyaman. Boleh kita aplaus dulu untuk teman-teman kita. Iya, jadi untuk teman-teman yang masih ragu, ayolah join volunteer, kita dapat pengalaman baru. Nah, karena sekarang waktu sudah menunjukkan habis nih, jadi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih juga, makasih semuanya. Terima kasih untuk pengalamannya. Dari bagaimana teman-teman tadi menceritakan kenal dari sosial media, ini Prinsip ID, dan akhirnya terjun di volunteer di bidangnya masing-masing, dan akhirnya mendapatkan tantangan. Tapi dari situ bisa kita ada pengalaman, itu luar biasa sekali. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga aktivitasnya ke depannya lancar. Amin. Ya, untuk pemirsa, sampai ketemu di Bicara Ima volume 2 episode 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.